Hai Sobat Wimania, jumpa lagi dengan ESGP. Saat ini gimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya sehat-sehat bukan? Oke, kita akan kembali mereview acara atau balapan di Aragon di akhir pekan kemarin ya. Kita melihat di sana terjadi suatu insiden yang sampai saat ini masih viral, sampai saat ini masih trending topik, sampai saat ini masih diperbincangkan dengan begitu luar biasa, dan banyak sekali pembenci-pembenci dan banyak juga yang memberikan komentar-komentar negatif, ada juga yang positif, dan sampai hari ini itu masih terus dibicarakan. Oke, saya akan membahas, saya akan berdiri di tengah, saya tidak akan membela siapapun, dan kita tahu yang namanya balapan, namanya race MotoGP, suatu insiden itu terjadi itu sudah biasa. Oke, kita sebelum membahas race yang kemarin di Aragon, kita flashback kembali di Spanyol kapan hari juga terjadi sesuatu yang melibatkan beberapa rider untuk akhirnya tidak bisa melanjutkan race-nya. Mereka harus DNF seperti itu, dan itu memang sesuatu yang dipaksakan, bahkan memang jelas-jelas dipaksakan, akhirnya membawa rider lain itu terbawa crash dan akhirnya tidak bisa melanjutkan race-nya. Nah, itu sudah berapa kali terjadi, dan itu memang sudah biasa. Yang namanya race, yang namanya balapan, itu terjadi insiden itu sudah biasa. Dan itu taruhannya memang nyawa seperti itu. Nah, kemarin ya kita kembali ke Aragon ya. Kita sekarang akan maju ke Aragon kemarin yang terjadi di Spanyol ya, di Motorland. Itu terjadi suatu. Orang selalu berpikirannya itu, saya nggak bela Marquez ya. Ini notabene saya nggak bela Marquez. Saya akan melihat dari sisi yang apa yang saya lihat, apa yang saya tonton seperti itu. Jadi kemarin mulai start, kita tahu setiap kali mulai start yang namanya balapan, kita tahu ya start mereka. Di saat mulai start mereka semuanya akan saling mencari posisi, mereka saling saling mencari, mendahului seperti itu. Nah, pastinya di saat itu mereka ini belum bisa terurai, masih dempet-dempet begitu ya, artinya masih saling berdekatan, gapnya ini sangat-sangat minim sekali seperti itu. Jadi kalau sesuatu terjadi itu, yang ini yang paling rawan memang. Nah, kemarin itu kita lihat di saat begitu start dimulai, baru di tikungan yang ketiga itu terjadi sesuatu. Marquez ya, semuanya pasti mengatakan Marquez ini biangnya baru kembali sudah bikin masalah dan segala macam. Nah, saya akan melihat dari sisi kacamata saya akan melihat dari sisi pandangan saya. Jadi seperti ini, kemarin di saat dia mulai menikung, saya melihat dia posisi startnya di posisi 13. Fabio Quartararo start dari posisi 8 ya, kita lihat. Saya melihat Marquez ini langsung melaju dari posisi 13, dia lewat sisi kiri. Dari sisi kiri dia langsung melaju ke depan. Dia mendahului beberapa rider, kalau tidak salah sekitar 5-6 rider dia dahului. Nah, di saat itu kan mau nikung ke kanan. Di tikungan ketiga ini dia menikung ke kanan. Dia mulai mengambil ke tengah. Dia mendahului Fabio Quartararo yang awalnya dia start ke 8. Dia mendahului Fabio Quartararo. Di situ dia merasakan bahwa dia kehilangan cengkeraman ban belakangnya, seperti itu. Jadi agak sedikit oleng. Nah, di situ dia tidak nyenggol rider lain manapun. Dia tidak nyenggol Marquez. Jadi di saat itu gap yang terlalu dekat, jarak yang terlalu dekat, yang harusnya kalau bisa menghindar Fabio itu, kalau seandainya jaraknya nggak terlalu dekat banget, mungkin dia bisa menghindar. Tetapi kemarin itu karena jaraknya terlalu dekat dan Marquez itu kehilangan gripnya ban belakang, sehingga agak sedikit ngangkat terus oleng. Di situ yang namanya Fabio yang dia mau nyalip, dia mau overtake, dia nyenggol Marquez di belakang dan agak keras. Nah, disitulah terjadi suatu insiden. Fabio Quartararo terjatuh. Nah, di situ Fabio Quartararo motornya lumayan parah. Ya, untungnya sih Fabio Quartararo lukanya, maksudnya cederanya nggak terlalu parah, hanya lecet di bagian dada dan perutnya seperti terbakar seperti itu. Oke. Nah, sudah akhirnya berjalan, Marquez juga terus melanjutkan perjalanan. Nah, di tikungan yang ke-7 itu kembali terjadi sesuatu. Karena apa? Kita melihat setelah dia ini setelah ditabrak atau dikontak dengan Fabio Quartararo, itu fairingnya atau bodi daripada motornya Fabio Quartararo itu nyangkut di motornya Marquez seperti itu.
Jadi masih ada di posisi kiri, sebelah kiri motornya Marquez. Itu otomatis itu akan mempengaruhi geraknya motornya Marquez, otomatis. Jadi motor ini akan terbawa ke samping seperti itu. Nah, di saat dia di trek lurus, itu kan barusan dari tikungan. Nah, di trek lurus dia merasakan motornya mulai nggak enak. Dia mulai agak sedikit melambat seperti itu. Nah, dia akan mencoba mengaktifkan yang namanya whole shot device-nya dia. Seperti itu. Tetapi ternyata itu tidak berfungsi karena apa? Firingnya atau serpihan bodi motornya Fabio Quartararo itu masih nyangkut di bannya sehingga motor ini tidak berfungsi. Whole shot device-nya Marquez ini tidak berfungsi. Akhirnya apa? Nakagami yang di belakangnya, bahkan kemarin itu ya saya melihat Luca Marini dengan Alex Marquez, adiknya Marquez sendiri pun hampir nabrak dia. Gitu loh. Jadi motornya Marquez ini nggak bisa dikendalikan sehingga Marquez ini berusaha meminggir sebetulnya. Nah, akhirnya dengan begitu dia mengaktifkan whole shot device-nya dia itu tidak berfungsi. Nakagami dengan ininya dari belakang agak sebelah kiri dia nabrak. Nah, Marquez ini sadar sepertinya Nakagami ini mau jatuh. Kita lihat sepertinya kemarin kalau orang yang nggak ngerti itu kayaknya Marquez itu main sikut seperti ini. Kita lihat ya berapa kali Marquez itu memberikan menyelamatkan motornya, menyelamatkan supaya motornya nggak sampai jatuh. Berapa kali dia pakai sikut, dia pakai dengkulnya, lututnya, dia pakai kakinya. Nah, kemarin kalau menurut kacamata saya, menurut pandangan saya, Marquez itu nyikutan Nakagami itu bukan karena dia mau menyingkirkan Nakagami, salah. Kalau menurut saya itu justru Marquez itu mau menyelamatkan Nakagami karena Marquez tahu Nakagami ini sudah mau jatuh ke kanan. Nah, di situ dia ingin menyelamatkan Nakagami dengan sikutannya supaya dia kembali seimbang. Tapi nyatanya Nakagami tidak bisa menyeimbangkan antara bodinya dia dengan motornya. Nah, akhirnya dia crash. Nah, di situ Marquez tahu Nakagami crash dan kita tahu memang ngeri banget ya kita melihat kemarin itu kalau sampai rider-rider yang di belakangnya Nakagami ini nggak bisa mengontrol, bisa jadi Nakagami ini fatal banget gitu ya, ngeri sampai saya juga teriak-teriak, aduh gimana gitu ya. Nah, sampai di situ Marquez langsung menepi, dia langsung minggir begitu, dia langsung kembali ke pit. Dia merasa motornya juga sudah nggak bisa dilanjutkan dan keluar asap yang begitu banyak, dan dia juga merasa mungkin nggak bisa dilanjut. Dia akhirnya menepi dan kembali ke pit seperti itu. Nah, kemarin kita melihat Nakagami dengan Fabio Quartararo pastinya ya ini baru di start, dan ini terjadi bukan hanya hari kemarin akhir pekan di Aragon kemarin, bukan, itu terjadi berapa kali. Waktu minggu lalu, maksudnya sebelum di Aragon juga ada seperti itu kan, di awal-awal race antara Johan Zarco, Pol Espargaro dengan Mikel Pirro yang diawali dari crashnya atau senggolannya dari Brad Binder maksud saya, seperti itu. Nah, jadi hal seperti itu tuh wajar. Jadi kita pernah juga melihat Nakagami pernah di Spanyol itu juga melibatkan Alex Rins dengan Pecco Bagnaia. Nah, kalau semuanya tuh melihatnya dengan karena kebenciannya, karena hatersnya selalu menyalahkan ABC dan segala macam, kita nggak melihat sebenarnya ini kejadiannya seperti apa. Jadi janganlah kita hanya karena benci kita menghakimi yang lain dan segala macam seperti itu. Nah, kalau memang kemarin itu memang Marquez itu sengaja, bahkan ada yang mengatakan bahwa Marquez ini sengaja mau mengganggu Nakagami di trek lurus. Marquez bilang begini, dia menjawab dengan bijak, dia bilang begini, saya berada di MotoGP ini sudah bertahun-tahun, saya berada di jalur atau di trek balapan ini sudah bertahun-tahun, saya tidak akan pernah mengganggu rider lain di trek lurus, dia bilang begitu. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Saya tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu, dia bilang. Nah, di saat dia dituduh ini A dan ABC dan segala macamnya, dia bilang begini, haters sampai kapanpun tetap akan ada, pembenci sampai kapanpun tetap ada, dia bilang seperti itu. Tapi untungnya Marquez ini mentalnya memang mental juara ya, artinya dia meskipun dapat tekanan ABC, dia tetap nggak bergeming, artinya dia membuka hati, dia langsung mendatangin paddocknya daripada Nakagami dan dia minta maaf, dia menjelaskan kronologinya seperti ini dan bisa diterima.
Dan di pihak daripada Yamaha, Quartararo sendiri, Quartararo marah sih marah pasti kan, dia juga lagi mempertahankan yang namanya poinnya dia, klasemen sementaranya ini sudah dalam keadaan ini sekali ya, apa namanya, dekat sekali dengan Pecco Bagnaia seperti itu. Nah memang udah sangat-sangat sempit sekali jaraknya, gapnya seperti itu. Nah di situ Lin Jarvis pun atau manajer tim daripada Fabio Quartararo mengatakan memang ini bukan suatu kesalahan yang harus salah satu disalahkan. Ini murni insiden biasa, insiden dalam balapan, dalam race seperti itu dikatakan. Dan Fabio pun menyadari dia tidak menyalahkan Marquez dan itu insiden, murni insiden seperti itu. Meskipun Nakagami pun juga marah, tapi dia menyadari ini juga insiden. Saat ini Fabio Quartararo memang lukanya nggak seberapa ini sih, bisa mungkin dalam 3-4 hari sudah mulai pulih karena diobatin. Kalau Nakagami nggak tahu apakah next week ini, di akhir pekan ini nanti Nakagami bisa mengikuti race lagi atau tidak. Kayaknya kemarin tuh dia dibawa ke Spanyol untuk jari kelingkingnya dia itu kayaknya kemarin nggak tahu retak atau gimana sih, kayaknya agak sedikit parah juga itu jari tangannya gitu. Nah jadi nanti kita akan melihat lagi apakah ketiga rider ini, terutama Marquez, Fabio Quartararo atau Nakagami, masih bisa mengikuti race berikutnya. Tapi kalau Fabio saya rasa oke, dia akan mengikuti race lagi. Untuk Marquez saya kurang tahu karena beberapa waktu yang lalu dia bilang, saya di Aragon ini bukan untuk mencari juara atau untuk berebut juara. Itu yang pertama, dia hanya berlatih dan untuk itu mungkin akan istirahat lagi. Tapi apakah nanti di Motegi di Jepang ini dia akan mengikuti lagi atau enggak, kita kurang begitu paham. Nanti kita tunggu kabarnya. Sekarang masih ada beberapa hari lagi ke depan untuk persiapan race berikutnya di Motegi di Jepang nanti ya. Oke, jadi untuk itu okelah kita melihat dari sisi kacamata yang benar. Kita nggak perlu menghakimi siapapun. Kita nggak perlu dengan rasa benci kita marah, baru ngeres sudah begini dan segala macam. Fabio begini karena kita tahu Marquez pun juga merasa bersalah banget atas kejadian itu karena apa? Dia melihat sekian ini dalam perebutan ini sudah tidak lama lagi gitu loh. Untuk race-nya, serinya ini sudah nggak lama lagi, kurang 5 race lagi, 5 seri lagi seperti itu kan. Jadi Marquez ini betul-betul merasa bersalah karena Fabio sedang betul-betul bertaruh. Sekarang gapnya antara Pecco Bagnaia dengan Fabio Quartararo tinggal 10 poin saja. Makin dekat, makin seru sih, makin seru memang. Jadi di situ Marquez juga merasa bersalah dan Fabio pun juga tidak menyalahkan Marquez seperti itu. Nah, semuanya itu diambil hikmahnya mereka supaya lebih berhati-hati dan kita tahu semua rider pasti ingin mendapatkan suatu kemenangan, suatu juara itu pasti. Dan tentunya Marquez pun juga ingin lebih pulih, lebih baik lagi kondisi badannya, kondisi ototnya, dan kondisi tulangnya yang beberapa waktu yang lalu habis dioperasi seperti itu. Nah, kita kemarin tahu akhirnya yang menjadi juara kemarin diperebutkan oleh tim daripada Ducati ya. Kita tahu memang motor Ducati luar biasa ya di atas kertas saat ini luar biasa. Dan kita melihat kemarin saya juga agak sedikit ini ya kemarin ya, maksudnya di dalam kita tinggalkan dulu yang Marquez ya. Kita lihat kemarin di minggu yang lalu antara Pecco dengan Enea Bastian ini sudah begitu bertarung, namun akhirnya Enea pun tidak bisa merebut. Tapi kemarin Enea bisa di last lap, di lap terakhir Enea Bastian ini bisa mengovertake yang namanya Pecco Bagnaia. Nah di situ yang pertama kita akan Pecco juga akan menunjukkan bahwa saya tidak butuh tim order, tapi ya nggak tahu deh seperti itu. Tapi kemarin Bestia menunjukkan bahwa dia lebih baik dari meskipun dia hanya di tim satelit daripada Ducati di Gresini Racing. Dan kemarin Bagnaia pun juga mengakui bahwa Enea Bastian ini luar biasa. Jadi kemarin Pecco Bagnaia dan Enea Bastian ini itu calon-calon rider terbaik yang mereka bertarung dengan luar biasa dan mereka akhirnya mendapatkan podium. Selamat buat kalian berdua. Semoga nanti di race berikutnya semakin seru dan semakin membuat kita itu semakin penasaran ingin melihat bagaimana MotoGP berikutnya. Oke, saya rasa ini dulu
review saya tentang Aragon, MotoGP di Aragon kemarin. Kita akan berikan nanti informasi tentang MotoGP berikutnya. Ada berita apa, informasi apa, saya akan sampaikan melalui channel saya. Jangan lupa di subscribe, di komen, di like, dan di share ya, supaya saya terus bersemangat untuk memberikan informasi tentang MotoGP. Oke, terima kasih. See you. Bye.